SAW mengatakan inna halal bayyin wa inna haram bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan. Jadi semua sudah jelas bagi kaum muslimin, mana yang boleh, mana tidak boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Sebenar-benar patuh atau takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh, tunduk dan takut, juga cinta kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh, tunduk, cinta dan juga takut kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik dan sejujur-jujur rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru itu pasti akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa idarun finar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Judul Jumat kita kali ini, tinggalkanlah yang haram, hidupmu akan bahagia. Beranjak daripada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jal illa bidzalika Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, karena itu haram, kamu takut dan kamu tinggalkan, niscaya Allah akan memberi ganti padamu yang lebih baik daripada yang kau tinggalkan itu. Banyak sekali hal-hal yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam kitabnya, juga dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai utusannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna halal bayyin wa inna haram bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan, yang haram juga sudah dijelaskan. Jadi semua sudah jelas bagi kaum muslimin, mana yang boleh, mana tidak boleh. Semua yang halal kita disuruh nikmati, dan ini sifatnya jauh lebih banyak daripada yang haram. Misal Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan babi, maka Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air.
Allah haramkan khamr, maka Allah ganti dengan susu, madu, sirup dan yang lainnya. Maka sesuatu yang haram jauh lebih sedikit daripada yang halal, dan semuanya sudah dijelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajari yang haram dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Dan Allah memerintahkan kita untuk mempelajari yang halal untuk dinikmati. Siapapun yang meninggalkan sesuatu yang haram, maka akan menjadi cahaya bagi hidupnya. Dan siapa yang membuat sesuatu yang haram, maka akan menjadi bencana dalam hidupnya. Semua gelapnya wajah, gundah gelisah dalam hati, ya, banyaknya permasalahan dihadapi baik dengan dalam rumah tangga suami istri, atau dalam usaha, atau dalam bisnis, atau apa saja dalam interaksi sosial kita, maka semua disebabkan karena kemaksiatan. Bahkan seseorang itu akan menemukan banyak permasalahan hidupnya dan tidak menemukan jalan keluar murni karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan yang haram itu, Allah akan ganti dengan sesuatu yang menggembirakan dia, yang mirip sejenis dengan apa yang dia tinggalkan tapi yang dihalalkan. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengganti bagi orang yang meninggalkan transaksi haram, diganti dengan transaksi yang penuh dengan berkah dan menguntungkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis Bukhari Muslim, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, atau qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in kathama wa kadhaba muhikat barakatu bai'ihima. Kedua orang yang sedang transaksi, penjual sama pemberi, masing-masing memiliki hak khiyar, boleh teruskan transaksi atau membatalkannya selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan. Mobil ini saya mau jual, apa pernah tabrakan? Ditanya oleh pembelinya, ya, kata penjual, pernah tabrakan di sisi depan sebelah kiri. Silakan dicek, maka akan diberkahi oleh Allah SWT. Tapi kapan mereka jujur, kapan mereka bohong, maka akan diangkat berkah itu. Lanjutan hadis kata Nabi SAW, bila keduanya berlaku jujur dan bersikap terus terang atau transparan, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Walaupun uangnya sedikit, berkah, akan banyak manfaatnya. Benda walaupun dibeli bekas, juga akan berkah, berfungsi sekian lama dipakai. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta, ini maksiatnya, dan saling menutup-tutupi, nggak ada ini, nggak ada itu, padahal semuanya bohong, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi tersebut. Yang dimaksud adalah hilang berkahnya, kalaupun dia dapat duit, maka tidak diketahui dari kemana uang itu. Sekian miliar habis tiba-tiba. Atau bahkan mendatangkan penyakit-penyakit atau masalah-masalah yang berat dalam rumah tangganya. Mungkin dia nikmati hari ini rekreasi sama keluarganya, maka dalam perjalanan rekreasi tersebut akan terjadi pertengkaran, bahkan bukan mustahil terjadi kecelakaan dan perceraian. Begitu juga teman-teman sekalian, bagi orang yang meninggalkan sifat pelit dan bakhil yang dilarang dalam agama, lalu dia ganti menjadi dermawan, dia royal di jalan Allah, maka Allah pastikan akan memberikan dia keuntungan di setiap transaksinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran darinya, artinya dia dermawan, maka mereka adalah orang-orang yang selalu diberikan keuntungan. Bagi orang yang meninggalkan sifat sombong dan membangga-banggakan diri, lalu dia beralih kepada sesuatu yang diperintahkan, yaitu tawadhu dan merendah, maka dijanjikan oleh Allah SWT derajatnya akan ditinggikan di dunia dan juga di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi SAW, "Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati, dia merendah dan mengalah, yang melainkan Allah akan meninggikan derajatnya, maknanya di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya dalam hadis Bukhari, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga.